Para emak-emak beserta warga sekitar permukiman tersebut tampak berjejal di ujung pintu gerbang akses jalan menuju ke gang sempit kosan yang menjadi locus delicti, pembunuhan mutilasi tersebut. Mereka datang di lokasi itu sesaat setelah memperoleh kabar bahwa tersangka dihadirkan kembali di lokasi kosan untuk menjalani rekonstruksi tersebut sejak pukul 9.30 WIB hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tak ada yang mengomandau rencana kedatangan mereka. Rasa penasaran terhadap kesadisan dari tersangka Alfi Maulana terhadap Tiara yang diklaimnya sebagai pacar, yang menggerakkan para emak-emak rela berpanas-panasan menahan terik siang, menyaksikan jalannya rekonstruksi dari kejauhan. Teriakan sorak-sorai mereka akhirnya bersahutan dengan nada yang kian lama kian meninggi, tatkala mengetahui bahwa proses rekonstruksi tersebut sudah dinyatakan rampung, dan sosok tersangka Alfi bakal dibawa keluar dari dalam kosan menuju ke dalam mobil polisi. Momen singkat tersebut benar-benar tak disia-siakan oleh para warga dan emak-emak. Tatkala mereka melihat sosok tersangka Alfi yang berkaus tahanan warna oranye dengan model rambut pelontos, teriakan mereka makin menjadi-jadi. Satu di antara kerumunan emak-emak yang naik pita melihat perbuatan tersangka Alfi adalah Sri. Mengenakan busana warna merah muda dan berkerudung hitam, ia meneriaki tersangka Alfi yang tampak digelandang oleh polisi dari dalam gang sampai memasuki salah satu mobil polisi. Kendati sosok korban tidak memiliki ikatan darah dengan dirinya, Sri merasa miris dengan adanya kasus tersebut. Sehingga, ia berharap pihak aparat berwajib dapat memberi hukuman setimpal dan seberat-beratnya terhadap tersangka Alfi. Hal senada juga disampaikan oleh temannya, sesama emak-emak bernama Tiwi, bahwa dirinya tak habis pikir dengan kelakuan tersangka Alfi yang membunuh dan memotong-motong tubuh korban menjadi ratusan bagian di dalam kosan tersebut. Di lain sisi, pemilik kos yang disewa tersangka Alfi, Budianto mengaku tak pernah bertemu dengan Alfi maupun Tiara. Selama ini, komunikasi yang dilakukannya terhadap tersangka Alfi melalui jarak jauh atau telepon. Seingatnya, tersangka Alfi mengetahui informasi sewa menyewa kos-kosan miliknya melalui layanan iklan medsos Facebook yang mencantumkan nomor teleponnya. Melalui nomor telepon tersebut, tersangka Alfi berminat menyewa kamar kosan selama 1 tahun dengan membayar biaya sewa secara kontan sebesar 6,5 juta rupiah. Selama setahun menghuni kosan tersebut, tersangka Alfi berdalih bakal tinggal bersama pasangannya yakni Tiara, yang disebutkan sebagai istri siri. Semua penghuni bangunan kamar kosan yang disewakannya, selalu bakal diminta oleh Budianto menyerahkan salinan identitas seperti KTP, surat nikah atau kartu keluarga. Anehnya, ungkap Budianto, tersangka Alfi Maulana, tak pernah mau menyerahkan salinan dokumen yang diminta tersebut. Bahkan cenderung berkelit, dan berlagak menjanjikan penyerahan salinan dokumen tersebut di kemudian hari. Namun, belakangan diketahui jika itu hanyalah isapan jempol belaka. Data salinan identitas tersebut pun sama sekali tak pernah diterima oleh Budianto hingga peristiwa tragis pembunuhan mutilasi itu terjadi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Fauzi Pratama mengatakan, hampir sebagian besar adegan pembunuhan dan mutilasi berada di dalam kosan tersebut. Lokasi pembunuhan awal dengan menusuk bagian leher korban menggunakan pisau dapur, sebanyak 1 kali, berada di lantai 2 kosan tersebut. Sedangkan, proses mutilasi korban dilakukan Alfi di lantai bawah terutama di kamar mandi dan ruang tengah kosan. Kemudian, berlanjut sampai momen pembuangan dan penyimpanan beberapa potongan tubuh korban di dalam kosan. Semua adegan tersebut, ternyata dilakukan oleh Alfi, selama kurun waktu 2 jam tanpa henti, non-stop. Sehingga, berdasarkan catatan penyidik, lanjut Fauzi, terdapat sekitar 37 adegan yang diperagakan oleh Alfi. Dilawan lagi mama kan iso. Bu, kenapa Bu ini tadi kok teriak? Bu,
Sadis ini Bu ya? Hah? Orangnya sadis ya? Iya, kayak gitu lah. Minta tolong dihukum berat berarti ya? Iya, Ben kapok. Ya. Bu ini tadi kenapa kok teriak-teriak kenapa tadi? Ya, jengkel ya? Jengkel. Dincel-ncel ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.